Ikhwanul Muslimin atau Ikhwanul Muslimun, mereka didirikan oleh seorang syekh bernama Al-Hasan Al-Banna, ya. Syekh Hasan Al-Banna dulu dapat ijazah Thariqat Hasafiyah furu' cawangan dari Thariqat Syadziliyah atau Syadzuliyah kata orang Mesir. Namun sayang, saya dapat kabar terbaru dari beberapa kawan saya, ijazah dia dicabut oleh gurunya Syekh Abdul Wahhab Asy-Syadzili Al-Yahsubi. Dicabut. Itu ijazahnya sekarang yang dipakai untuk zikir maksurat pagi sore. Itu sudah dicabut ijazahnya. Ini kabar tidak gembiranya. Kenapa? Gurunya punya firasat, ya? Nabi SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati firasat guru orang-orang beriman. Kenapa? Fa innahu yanzur binurillah, karena dia melihat bukan dengan mata ini, tapi dia melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Hadis ini sahih. Lalu gurunya bilang, udah hentikan. Ternyata dulu dia punya jam'iyah, suatu lembaga namanya Jam'iyah Syabab Hasafiyah. Lalu dibubarkan itu oleh gurunya, dia buat gerakan baru, disebutlah Hay'ah Ikhwanul Muslimin, ya, yang ditubuhkan, diasaskan tahun 1928. Artinya baru, ya, baru. Syekh Hasan Al-Banna karena dia orang karismatik, punya akhlak yang bagus, meskipun sudah ditahzir oleh gurunya, dia berpikir dia berbeda dengan gurunya. Apa katanya? Saya punya pemikiran lain. Maka dia teruskan pergerakannya. Dia buat liqa-liqa, halaqah-halaqah, mabit dan zikir pagi sore. Banyak pemuda-pemuda yang tidak belajar ilmu agama mendalam pun ikut, bahkan beberapa yang sudah mendalam pun ikut. Akhirnya muncullah gerakan Ikhwan Muslimin. Hanya dalam waktu setahun mulai ada cawangannya 300 furu' di Mesir dalam setahun. Jadi tahun 1929 dan 30 mereka sudah menyebar di semua wilayah di Mesir. Tapi gurunya bilang, ini bahaya, kamu bahaya, kamu mencelakakan dirimu sendiri. Ternyata benar. Di tahun 40-an Syekh Hasan Al-Banna syahid. Di depan markaz dakwahnya dia ditembak mati oleh orang tidak dikenal. Mati. Benarlah kata gurunya, kamu jangan lakukan itu. Jadi gurunya bukan benci dia, tapi gurunya sayang dia. Maka berlanjutlah itu sampai hari ini. Dulu ulama-ulama kita di Al-Azhar, tentu Tuan Guru Haji Khalidi lebih faham dari saya, mereka tidak soalkan itu, tidak masalahkan itu. Tapi lama-lama muncul kisruh. Contohnya dulu ada ulama besar seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu tamatan Al-Azhar. Tamatan Al-Azhar termasuk Hay'ah Kibar. Jadi dulu kalau ada persatuan ulama paling tinggi di dunia itu adalah Hay'ah Kibar, paling alim yang saya tahu. Langsung dipimpin oleh Syekhul Azhar. Syekhul Azhar beda dengan pengetua sekolah tinggi, beda dengan universiti, beda. Syekhul Azhar di atas rektor, di atas director. Dia mirip-mirip Perdana Menteri lah, ya, atau wakil presiden kalau di Indonesia. Tapi mereka zuhud, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dengan musyawarah mereka dan ittifaq mereka kemudian mengatakan, ini Ikhwan Muslimin mulai berbahaya. Mereka hendak menguasai negara dan ingin mempolitisasi Al-Azhar. Puncaknya di zaman Presiden Al-Mursi, ya. Presiden Al-Mursi itu orang baik, cuma sayangnya dia punya khalfiyah, ya, latar belakang yang kurang baik. Dia langgar lebih dari 20 qanun. Akhirnya dia terpidana seumur hidup di penjara, bahkan hukuman mati karena melanggar itu. Negara sudah sepakat tutup jalur Gaza, dia buka. Negara bilang jangan buat ini, kemudian dia lawan, lalu dia masukkan orang-orangnya ke semua lembaga. Ternyata di mana-mana mereka ada, mereka selalu ingin menguasai tempat dan bersih-bersih, mempurifikasi semua tempat. Semuanya harus orang kita, seperti itu. Akhirnya gerakan ini dibekukan oleh pemerintah. Itu sebabnya
Belakangan hari, ulama Azhar kemudian menjadi penyokong pemerintah paling depan sehingga dituduh penjilat pemerintah. Tidak, mereka tidak penjilat pemerintah. Pemerintah yang jilat mereka. Mereka tidak takut pemerintah, tidak takut kerajaan, mereka tidak takut presiden, hanya takut kepada Allah. Namun karena mereka memandang nur Allah itu ada pada para raja, para presiden, maka mereka bela semuanya. Sehingga ikhtilaflah dua imam, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mereka pun ikhtilaf, apalagi orang di bawahnya kayak kita-kita ini, ya. Jadi kalau hari ini di Malaysia juga terjadi ikhtilaf, ya wajar. Dua imamnya sudah beda, ya. Bayangkan Syekh Al-Buti pernah ikut Ikhwan Muslimin, bersentuhan, tapi kemudian beda faham, ya, bercanggah faham juga dengan Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi dengan segala kealimannya, ketika beliau sudah mulai uzur, yang memberi kabar kepada beliau tidak sahih, akhirnya beliau kata apa? Hancurkan Suriah, hancurkan Libya. Saya punya banyak kawan-kawan pelajar waktu dulu masih PhD, ya, doktoral, itu orang Libya. Saya tanya, saya soal, hei, menurut kamu zaman Qaddafi lebih baik atau zaman sekarang setelah Syekh Yusuf Al-Qaradawi fatwakan hancurkan Qaddafi? Apa jawaban mereka? Zaman Qaddafi lebih indah, lebih damai, lebih tenang. Jika negara ini mau aman, kita tidak butuh menjilat kepada raja-raja. Kita cukup mendoakan mereka dan dukung mereka. Selesai. Ikhtilaf itu bisa diselesaikan. Ikhtilaf itu bisa diselesaikan. Maka di Indonesia betul sangat terbuka, ya. Raja-raja, presiden itu dikritik di mimbar-mimbar, tidak ditangkap. Selama tidak bawa hoax dan caci maki, itu dibiarkan. Jadi bagaimana Ikhwan Muslimin? Ikhwan Muslimin akidahnya masih Ahlus Sunnah. Mereka ikut gerakan Sufi dan bermazhab fikih juga Ahlus Sunnah. Jika mereka di Mesir ada yang Hanafi, ada yang Syafi'i, ya, beragam Maliki. Namun dalam politik, setelah Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah meninggal, tiba-tiba ada seseorang namanya Sayyid Qutb pulang dari US. Dia tidak pernah ketemu dengan, tidak pernah talaki dengan Hasan Al-Banna, tidak pernah ambil tarikat Sufi, tidak pernah ambil akidah Ahlus Sunnah dari ulama-ulama Azhar, lalu berbicara tentang Ikhwan Muslimin. Lalu dia gabung, ditangkap, masuk penjara. Ternyata di penjara satu kompleks, satu ruangan dengan orang-orang Ahlu Takfir wal Hijrah, Jama'atut Takfir wal Hijrah, kelompok yang suka takfir dan suka buat nama istilah hijrah. Maka masuklah ajaran-ajaran fikrah takfir dalam tafsir Said Qutb dan Ma'alim fit Tariq, dan ajaran-ajaran Ikhwan menjadi ajaran takfiri sampai hari ini. Itu asbabnya. Asbabnya itu. Maka ulama kita ittifaq, tafsir Sayyid Qutb itu berbahaya, kecuali dalam bab-bab muamalat. Tapi dalam bab tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, surah Al-Maidah, sila buka tafsirnya. Itu tafsir isinya terorisme, isinya ekstremis. Dia kata apa? Siapa saja, negara mana saja tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itu negara orang-orangnya kafir. Ini yang dipakai oleh ISIS, Daesh. Tahu ya ISIS, ya? Mereka buat 20 usul. Nomor 11-nya kata apa? Negara mana saja yang tidak berhukum dengan hukum Quran, maka boleh perangi tentara-tentara dan polisi-polisinya, polis-polisnya. Itu sebab di Medan belum lama ini, ya, Sumatera bagian utara, markas polisi dibom. 5 tahun lalu di Cirebon, ya, itu dibom. Orang lagi sholat Jumat dibom. Betapa mereka tidak memandang orang sholat. Jika Rasulullah hidup, mereka akan diusir dari sahabat Rasulullah. Kenapa? Usamah anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pernah membunuh orang yang bersyahadat la ilaha illallah di saat darurat. Jadi ketika dia terdesak, orang itu baru katakan asyhadu an la ilaha illallah, berlindung dengan la ilaha illallah agar tidak dibunuh. Langsung dia bunuh,
tapi ulama-ulama sahabat tahu, dibawa kepada Rasulullah, diadili. Apa kata Rasulullah? Kenapa engkau bunuh dia? Dijawab oleh Usama, wahai Rasulullah, dia cuma berlindung, hanya berlindung dari pisauku ini, maka aku bunuhlah dia. Apa kata Rasulullah? Afala syaqaqta sadrahu, apakah engkau telah bedah, telah buka isi kalbunya, apakah benar dia begitu? Nah, mereka dengan ajaran-ajarannya hari ini kemudian membunuh ulama-ulama kita. Syekh Al-Buti dibunuh, anak Syekh Hasun dibunuh. Maka ini harus kita hadapi dari hari ini, sedini mungkin. Kenapa? Nanti mereka akan bilang, oh itu Tuan Guru Haji Khalidi, itu ulama-ulama kerajaan, kita nggak usah ikut, kita punya ulama sendiri. Itu cara-caranya, ya. Mereka nanti pisahkan umat dari ulamanya. Oh itu pro kerajaan, tidak boleh, ya. Kita harus bangun negara baru. Allahu Akbar. Kurang Islami apa negeri ini? Ya. Kurang Islami apa, Pak? Bapak silakan siru fil ard, pergi ke Jerman, ya, Prancis, ya, ke mana-mana. Susah di sana, ya. Bahkan di Saudi buat majelis begini mana dapat izin dari pemerintah, dari kerajaan? Tak dapat. Maka guru kita di salah satu pergerakan di Indonesia, Habib Rizik, pindah ke Saudi, tak bisa buat majelis, ya, tak bisa buat majelis, Pak, ya, buat majelis nanti datang polis. Jadi negeri kita telah diberkahi oleh Allah Ta'ala, ini yang harus disyukuri, ya. Fashkuruni ashkurkum, kita syukuri. Jadi kesimpulan, Ikhwanul Muslimin, jika dia kembali ke manhaj Hasan Al-Banna, kita masih bisa tasamuh, kita hargai. Tapi jika telah mengikuti Said Qutb, kita sebut Qutbiyah, maka kita harus tahzir, kita waspadai, awas, kelompok ini berbahaya, ya. Nah, kita lihat dia ikut yang siapa, gitu, ya.